Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam. Tiang-tiang agama Islam, dasar dan bagian-bagiannya. Hada faslun utawi iki iku fasad. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam. Hamsatun iku 5. Syahadatun an urupane nyakseni setuhune kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah kejaba rupane Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Wa iqamus sholati lan ngelakoni sholat. Wa itauz zakati lan nekani zakat. Wa saumu ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan. Wa hijjul baiti lan haji ing baitullah. Man sapa wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi marang al-bait sabilan apane dalane. Faslun ini menerangkan tentang rukun Islam yang dimana rukun-rukun tersebut wajib dilakukan oleh orang-orang Islam. Yang pertama mengucapkan syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dimana syahadat ada dua, yaitu syahadat tauhid yaitu lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul yaitu lafaz wa anna muhammadar rasulullah. Pengucapan syahadat wajib dilakukan oleh orang kafir secara langsung. Dengan mengucapkan kalimat syahadat tersebut dihukumi muslim, dan bagi muslim minimal melakukan sholat. Seseorang yang kafir ketika mau memasuki Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dirinya menjadi seorang muslim dan dirinya wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Dan ketika meninggal dirinya diperlakukan secara Islam. Dan dirinya dimakamkan di kuburan orang-orang Islam. Yang kedua melakukan sholat. Kewajiban sholat tidak gugur selama orang tersebut dalam status berakal. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun selama akalnya masih sehat. Contoh, ketika mampu berdiri maka orang tersebut melakukan sholat dengan berdiri. Ketika orang tersebut tidak mampu berdiri, maka orang tersebut melakukan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, orang tersebut bisa melakukan sholat dengan cara tidur miring. Bahkan jika orang tersebut tidak bisa melakukan apapun, maka wajib melakukan sholat dengan isyarat. Ini menunjukkan bahwa sholat wajib bagi semua orang muslim selama akalnya masih sehat. Yang selanjutnya mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu. Zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dikeluarkan sesuai dengan waktunya. Ada yang menunggu haul dan ada yang tidak harus menunggu haul. Di dalam zakat mal ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam istilahnya dinamakan mustahik zakat, yang di situ ada 8 yang tertera dalam Al-Quran. Innama sodaqotul fulqara'i wal masakin ila akhir hayat, sampai akhir ayat. Zakat ini wajib diberikan kepada orang-orang tersebut, dan jika tidak diberikan kepada orang tersebut atau orang yang salah, maka zakatnya tidak dianggap, dan orang tersebut mempunyai tanggungan untuk mengganti barang yang telah diberikan kepada orang-orang yang salah. Dia wajib memberikannya kepada orang-orang yang berhak. Di dalam Al-Quran ada 8. Pertama, orang fakir.
Atau yang dimaksud orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki sama sekali atau mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan tapi dari keduanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara langsung. Fakir miskin tidak bisa menerima zakat jika orang tersebut ada yang menafkahi. Misal, istri dapat nafkah dari suami. Ketiga, mu'alaf, orang yang masuk Islam tapi belum kuat imannya. Orang yang masuk Islam dan imannya sudah kuat tapi orang tersebut terpandang dengan keislamannya. Diharapkan ada orang lain yang ikut masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat tapi dirinya bisa melindungi kaum muslim dari gangguan orang-orang kafir. Orang yang baru masuk Islam dan dengan keislamannya bisa melindungi gangguan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat kepada kaum muslimin. Selanjutnya amil, orang yang bergerak mengurusi zakat, dan selanjutnya budak mukatab, melakukan pekerjaan dengan tuan yang merdeka dengan membayar sejumlah harta dan isinya nanti bisa merdeka. Selanjutnya orang yang utang. Orang yang utang untuk perkara yang mubah atau untuk dirinya sendiri dan dirinya tobat atau tidak jadi digunakan untuk perkara yang mubah, mereka bisa menerima zakat apabila sudah jatuh tempo dan belum mampu membayar utang dalam jumlah kadar yang dimana kadar tersebut cukup untuk melunasi utangnya. Yang selanjutnya warin, orang yang hutang sejumlah harta yang digunakan untuk menambah dua golongan yang berseteru. Orang yang melakukan hutang dengan tujuan menanggung hutang orang lain bisa menerima zakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan. Yang selanjutnya sabilillah, orang yang melakukan peperangan atau pasukan perang yang dimana mereka tidak ada jatah gaji dalam daftar gaji para tentara. Mereka berhak menerima zakat meskipun mereka orang kaya. Yang selanjutnya ibnu sabil atau musafir, orang yang melakukan perjalanan dan melewati daerah yang dimana daerah tersebut kadang mengeluarkan zakat atau sedang memberikan zakat, atau orang yang melakukan perjalanan dari sebuah desa yang dimana desa tersebut ada pembagian zakat. Yang selanjutnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang wajib dilakukan ketika masuk bulan Ramadan. Dengan ayat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terakhir dari rukun Islam adalah melakukan haji bagi yang mampu, yang dimana haji tersebut merupakan syariat-syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Faslun utawi iki iku fasal yang menerangkan tentang rukun-rukun iman, yang dimana rukun iman tersebut ada 6. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman, sitatun iku 6. Antuk mina rupane iman siro billahi kelawan Allah, wa malaikatihi malaikat Allah, wa kutubihi lan kitab Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumi lan kelawan Allah, al akhiri kang akhir, wal qadari lan kelawan qadare Allah, khairihi rupane baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar, minallahi saking Allah Ta'ala kang maha luhur. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah beriman bahwa Allah ini ada dan Allah memiliki sifat-sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui ada 10.
yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 104 kitab dan yang wajib diketahui ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Ada 124.000 nabi. Untuk Rasul ada 313. Yang wajib diketahui ada 25 nabi. Maksudnya adalah tahu bahwa yang telah disebutkan adalah nabi dan Rasul. Contoh, Sulaiman. Anda tahu bahwa Sulaiman itu adalah nabi dan Rasul Allah, meskipun kita tidak bisa menyebutkan secara urut. Kelima, iman kepada hari akhir, bahwa hari akhir ini pasti ada atau biasa disebut dengan kiamat. Keenam, iman kepada qadarnya Allah atau ketetapan Allah, ketetapan baik yang mengenakan atau ketetapan yang tidak mengenakan. Ini kita percaya bahwa qada dan qadarnya Allah itu ada dan menerima terhadap qada qadarnya Allah dengan ridho. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafat la ilaha illallah. La ma'buda iku ora ana kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujud illallahu kejaba Allah. Makna dari lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Lafaz ilah secara bahasa adalah ma'bud. Kullu ma'bud, setiap perkara yang disembah. Ini dinamakan Tuhan. Contoh, 1 patung. Ini dinamakan Tuhan karena mereka disembah. 2. Para pemuja harta, menyembah harta. Harta juga bisa dikatakan Tuhan karena disembah. Ketiga, pohon. Keempat, arwah-arwah. Ada Tuhan yang berhak disembah dan ada Tuhan yang tidak berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa ada Tuhan selain Allah. Dan sebagai orang Muslim, kita harus meyakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.